Selamat datang di pembahasan materi Anda. Kali ini kita coba gali lebih dalam bab 22 dari buku Loft. Bab ini menarik banget karena fokusnya itu soal inti komunikasi, gimana sih caranya sebuah pesan bisa benar-benar nyambung gitu sama audiens yang kita tuju. Betul sekali. Dan sumber Anda ini kan secara spesifik menyoroti kontras yang tajam ya antara dua perusahaan. Ada Expensify sama SAP Concur. Jadi ya misi kita di sini, berdasarkan catatan Anda, kita coba bedah bareng-bareng. Apa sih yang bikin satu pesan itu rasanya klik, ngenak gitu, sementara yang lain mungkin ya lewat aja. Oke, mari kita bongkar. Kita kan sering banget ya terpapar pesan marketing di mana-mana. Tapi, apa ya, rahasia di balik pesan yang nggak cuma didengar, tapi bener-bener dirasain dan diingat. Nah, bab ini kayaknya punya jawaban menarik nih. Dimulai dari contoh Expensify. Iya, contoh Expensify di awal-awal itu emang kuat banget. Pesan mereka waktu itu, berani sih. Bunyinya kan, expense reports that don't suck. Hassle-free expense reporting built for employees and loved by admins. Kalau kita terjemahin bebas nih, laporan pengeluaran yang nggak nyebelin, pelaporan biaya bebas repot dibikin buat karyawan dan disukai admin. Gitu kira-kira. Nggak nyebelin atau don't suck. Itu terus terang banget ya untuk ukuran pesan korporat. Nggak heran sih kalau di workshop penulis buku itu, pesan ini katanya sering jadi favorit. Rasanya beda banget sama jargon bisnis yang kaku itu ya kan? Nah, justru di situ letak kejeniusannya, menurut saya. Efektivitas pesan Expensify itu bukan cuma karena kata-katanya unik atau gimana, tapi karena itu bukti nyata mereka tuh beneran mendengarkan. Pesan itu lahir dari pemahaman yang mendalam banget soal frustrasinya target audiens mereka. Dan audiensnya ini kalau saya coba bayangin dari catatan Anda, pasti orang-orang yang sering dinas luar kota ya, yang kantongnya penuh struk lecek gitu. Ditambah lagi para admin yang aduh pusing ngurusin reimbursement itu kali ya. Tepat, para road warriors istilahnya, sama admin yang terkubur dokumen. Expensify itu nggak pakai bahasa korporat yang tinggi-tinggi gitu, tapi pakai bahasa yang spesifik, yang langsung ngebangkitin gambaran nyata. Kantong penuh strok, terkubur dokumen. Dan yang paling penting, pesannya langsung nusuk ke titik sakit mereka, pakai frasa kayak nggak nyebelin, bebas repot. Ini nih yang bikin calon pelanggan merasa, wah gila mereka ngerti banget gue. Gitu kan rasanya? Iya, itu rasanya otentik banget karena nangkep emosi negatif yang nyata soal proses itu. Nah, ini menarik kalau kita bandingin sama sisi sebaliknya. Kayak yang Anda temukan di catatan soal SAP Concur. Pesan mereka kan dikutip begini, better travel and expense management, always. Manajemen perjalanan dan pengeluaran yang lebih baik, selalu. Nah, langsung kerasa kan bedanya? Jauh banget. Pesan Concur ini umum banget. Lebih aman mungkin ya. Tapi ya itu, bisa berlaku buat puluhan, mungkin ratusan produk manajemen lain. Nggak ada kesan spesifik gitu. Posisi unik apa sih yang mereka mau punya di kepala pelanggan? Atau masalah spesifik apa yang mereka selesaikan dengan cara beda? Nggak tergambar. Perbedaan yang, jelas banget ini pasti ada alasannya ya. Ada semacam kerangka berpikir gitu di baliknya yang dijelasin di bab ini. Benar. Perbedaan ini tuh pas banget buat ngejelasin kerangka SEAS yang dipaparkan di bab tersebut. SEAS ini semacam akronim buat bantu kita ngevaluasi atau ngerancang pesan yang efektif. SEAS, oke, akronim bagus nih, gampang diingat. Coba kita bedah satu-satu. C itu untuk clear, jelas ya? Iya, clear. Pertanyaannya gini, pesan Anda itu langsung bikin orang paham nggak apa sih yang Anda tawarin dan kenapa mereka harus peduli atau minimal penasaran lah? Pesan Expensify kan jelas banget fokusnya di laporan pengeluaran. Titik. Pesan Concur lebih luas, bisa soal perjalanan, bisa soal pengeluaran, bisa dua-duanya. Jadi, kurang spesifik KL-nya. Oke, jadi intinya pesan yang clear itu langsung to the point ya, apa intinya. Terus A untuk authentic. Nah ini pasti nyambung sama mendengarkan yang tadi tuh ya. Tepat sekali. Authentic itu nanya, bahasa yang dipakai itu terasa nyata nggak? Jujur, bermakna buat pelanggan Anda. Bikin mereka merasa, oh ini gua banget. Atau mereka paham masalah gue. Penggunaan kata suck
oleh Expensify itu, meskipun ya mungkin ada risikonya, tapi terasa otentik banget nangkep frustrasi pengguna. Dan ini menarik, keberanian ini bisa jadi malah berfungsi sebagai filter, jadi narik orang yang benar-benar ngerasain frustrasi itu, sekaligus mungkin ngejauhin audiens korporat yang lebih konservatif, bisa jadi itu strategi yang disengaja kan? Wah, iya juga ya. Jadi keotentikan itu juga soal milih audiens yang pas. Oke, lanjut S. Untuk simple, sederhana. Simple itu artinya gini, gampang dipahami nggak? Apa sih yang bikin Anda itu menarik atau beda? Pesannya ringkas nggak? Gampang diingat nggak? Nah, expense reports that don't suck itu kan simple banget, langsung menonjol dan gampang diceritain ulang sama siapa aja. Jauh lebih simple daripada kita jelasin fitur ABC panjang lebar. Gampang diingat, gampang diceritain ulang itu kunci banget ya. Oke, terakhir. T untuk tested, teruji. Ini maksudnya gimana nih? Diuji apanya? Tested ini menekankan pentingnya nguji pesan. Tapi bukan cuma di ruang rapat atau survei internal gitu. Tapi di dalam konteks di mana pelanggan bakal beneran lihat atau dengar pesan itu. Misalnya di iklan online, di pameran, di website, pesan itu tetap efektif nggak pas bersaing sama ribuan pesan lain di luar sana. Pengujian di konteks nyata ini krusial banget buat mastiin pesan itu beneran nendang. Oke. Jadi bukan cuma diuji di lab, tapi harus dites langsung di medan perang informasi yang sebenarnya ya. Kalau gitu, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin nih? Prinsip mendengarkan untuk terhubung lewat kerangka CAST ini rasanya penting banget ya. Aplikasinya kayaknya luas sekali. Sangat luas. Ini bukan cuma buat tim marketing atau penulis iklan aja. Ini berlaku buat siapa aja. Misalnya Anda lagi nyusun materi presentasi buat ide baru, atau nulis email penting ke kolega, nyiapin argumen buat rapat, atau bahkan, ya ampun, dalam obrolan sehari-hari aja, kuncinya itu tetap sama. Coba luangkan waktu sejenak buat benar-benar pahamin siapa lawan bicara Anda. Apa sih bahasa mereka? Apa yang penting buat mereka? Apa rasa sakit atau kebutuhan mereka? Iya juga ya. Kadang kita terlalu fokus mikirin mau ngomong apa sampai lupa dengerin dulu gitu ya. Jadi, kalau mau dirangkum nih, inti dari bab 22 ini pesannya kuat banget. Komunikasi yang efektif itu bukan cuma soal nyampein info, tapi nunjukin pemahaman yang dalam sama audiens Anda. Pesan awal Expensify itu jadi studi kasus klasik, gimana mendengarkan secara aktif bisa jadi koneksi yang kuat dan otentik. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran penutup yang bisa Anda renungin nih. Setelah paham pentingnya mendengarkan ini, gimana caranya Anda bisa secara sadar lebih sering gitu nerapinnya? Nggak cuma pas bikin pesan formal ya, tapi dalam interaksi Anda sehari-hari. Buat apa? Ya buat bangun hubungan yang lebih dalam, pemahaman yang lebih baik. Mungkin bisa coba dipikirin satu interaksi atau percakapan penting yang bakal Anda hadapi. Gimana caranya Anda bisa secara sengaja geser fokus dari yang tadinya pokoknya agenda saya tersampaikan, jadi saya mau benar-benar dengerin dan coba pahamin perspektif orang lain. Tujuannya yaitu buat bangun jembatan koneksi. Wah, itu tantangan menarik sih buat kita semua.